97 FM RRI Balabo, Pro 1, Kanal Inspirasi. Pandemi COVID-19 telah memakan waktu kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Berbagai program pemerintah telah menghiasi tanah air, namun pandemi tak kunjung reda. Menanggapi kondisi ini menjadi tugas panggilan hati bagi seorang Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, yaitu Letkol Infantri Dima Bahtera. Menjadi sorotan publik di Aceh Barat karena berbagai langkah dilakukan eksekusi dengan sikap cepat, tepat, agar masyarakat di wilayahnya tidak menjadi korban dari pandemi COVID-19. Awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia akhirnya merebak ke sejumlah daerah. Pihaknya melakukan langkah pertama agar masyarakat mau memakai masker. Cara mengkampanyekan masker pun harus datang dari warung ke warung untuk mengedukasi masyarakat supaya sadar akan pentingnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Rekan-rekan media, jadi malam hari ini kita sudah patroli kedua ya, sejak Pergub nomor 32 ini dikeluarkan. Yakni kita yakinkan peraturan Bupati itu dilaksanakan di tempat-tempat kerumunan seperti kafe, pasar, dan lain semuanya. Jadi kita yakinkan masyarakat, pengunjung, dan pemilik usaha itu memahami. Setelah dia paham, baru nanti kita terapkan. Nah, kita ada dari kemarin Pergub itu kita keluarkan tanggal 14, sekarang tanggal 19, 5 hari. Harapannya ini hari terakhir Pergub itu harus dipahami oleh pemilik usaha dan para pengunjung. Selain menjadi Komandan Kodim 0105 Aceh Barat, dirinya juga mendapatkan posisi jabatan sebagai Wakil Ketua 1 PPKM Mikro Aceh Barat. Secara aturan dan protokol kesehatan, pihaknya tidak ada harga tawar-menawar. Setiap tamu yang datang dan menghadiri acara wajib memakai masker. Jika tidak memakai masker, langsung dilakukan tracking dengan swab atau pembinaan terhadap warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Ke depan langsung kita terapkan sanksi, mulai dari tahapan dia sanksi teguran verbal maupun tertulis, kemudian sanksi sosial, membersihkan masjid dan semuanya, denda, sampai dengan terakhir pemilik usaha ada pencabutan izin usaha. Harapan kita level 1 dan level 2 semuanya sudah tertib. Tentunya tahap demi tahap perubahan pada penanganan COVID-19. Komandan ini juga harus banyak berpikir luas karena Aceh adalah daerah pasca konflik dan tsunami. Perlu adanya trik dalam menyampaikan pesan-pesan, di antaranya adanya vaksin bagi masyarakat lansia. Dan puncaknya sebagai abdi negara harus mengayomi masyarakat agar warga Indonesia mau mengikuti vaksin. Tervaksinkan ke seluruh masyarakat. Konsepnya seperti itu. Nah, ini kita Satgas Aceh Barat, kita TNI juga, Polri juga didorong untuk mempercepat. Makanya kita Satgas Aceh Barat ini kita adakan program vaksin massal yang kita laksanakan di lapangan Teguh Umar. Selain itu, melawan simpang siurnya informasi yang menyesatkan, seakan vaksin tidak penting, serta prokes tidak perlu. Hal itu menjadi tugas besar bagi abdi negara, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Masyarakat lebih bisa memahami bahayanya COVID-19 agar mau ikut mematuhi prokes kesehatan, serta mau divaksin yang gencar-gencar dilakukannya oleh pemerintah secara gratis. Vaksin kita saat ini kita terima 31.000. Dari jumlah penduduk kita update yang harus vaksin nantinya 160.500 lah kurang lebih. Nah, kita terima 31.000, kita saat ini vaksin terima 31.000, kemudian yang sudah divaksin ini sekitar 25-26.000. Nah, sehingga masih ada 7.000 vaksin. Nah, ini kita genjot dalam waktu 1 minggu ini bisa vaksin itu bisa segera kita suntikkan ke masyarakat. Nah,
Ini ada cadangan sekitar 7.000, ini kita laksanakan sampai dengan hari Jumat. Dan alhamdulillah kemarin kita di lapangan Tugu Umar ada sekitar 1.000 ya. Bahkan ditambah dengan puskesmas lain di luar yang tersebar di kecamatan, itu kita ada sekitar 1.300 dalam satu hari. Sehingga vaksin kurang lebih tinggal 5.000 sekian. Nah ini harapannya sampai dengan tanggal hari Jumat nanti bisa terdistribusi semua, dan dukungan vaksin juga kita ajukan ke kecamatan dan ke pusat untuk segera didukung selanjutnya, dan ini merupakan memang harapan dari Satgas Pusat ya. Seiring berjalan waktu, pandemi COVID-19 selain berdampak terhadap kesehatan juga sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini dalam ketahanan pangan. Pihaknya juga menggalakkan agar ketahanan pangan ini dapat dilakukan seperti pemanfaatan perkarangan rumah, menanam cabai, bawang, dan tomat. Jadi memang saya pernah sampaikan di awal, ketika kita sedang sibuk menangani COVID ini dan kita lihat aktivitas masyarakat itu yang bisa menjadi pencetus masyarakat menular atau tertular, itu adalah perkumpulan massa. Nah, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, persoalan di dalam pandemi COVID ini yang sangat menjadi tertekan atau lemah gara-gara COVID itu adalah ekonomi. Jadi satu strategi besar yang kita lakukan ini adalah menggeluti fokus pada sektor pertanian ataupun peternakan, sehingga di situ kita akan mampu melaksanakan, pertama, menguatkan ekonomi. Yang kedua, dia akan physical distancing, otomatis di kebun kan dia nggak ada orang lain, jaraknya jauh-jauh. Yang ketiga, otomatis di situ akan imunitas karena dia berjemur dan lain semuanya. Jadi banyak aspek yang bisa kita dapatkan dengan cara kita berkebun, menggarap lahan-lahan tidur yang selama ini belum terkerjakan dan posisinya relatif di tengah-tengah pemukiman dan akses jalannya. Pihaknya juga melakukan penanaman singkong di setiap koramil-koramil di Aceh Barat, serta pendampingan terhadap masyarakat. Selain itu juga menggalakkan penanaman jenis cabai, bawang dengan pemanfaatan perkarangan. Tak ada kata lelah baginya di tengah bangsa membutuhkan dirinya, dan terus bersama rakyat menjadi bangsa ini cepat pulih secara kesehatan dan ekonomi dalam melawan COVID-19. 97 FM RRI Balabo, Pro 1, Kanal Inspirasi.